Dulu itu ada lokasi yang dari pasar itu ke barat kira-kira 500 meter lah. Ada lokasi di sana dan lokasinya lebih luas dari yang ada sekarang. Dan sebenarnya semuanya sudah berjalan, termasuk studi lingkungannya juga sudah, dan tinggal tinggal kesepakatan dari paguyuban pasar itu aja, tapi dari paguyuban tidak mengendaki. Paguyuban itu sendiri sebenarnya termasuk hanya sebagai individu. Kalau ditelusuri betul, teman-teman yang bakul-bakul di pasar itu pun juga rasanya sudah jenuh untuk jualan di situ, jualan di situ. Karena yang laku yang di luar, yang dalam nggak pernah tersentuh karena memang nggak ada pengunjungnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan kanal ini selalu memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk memantau potensi dan dinamika kabupaten, kota, provinsi seluruh Indonesia, termasuk memantau persiapan pilkada serentak dan juga pemilihan bupati dan wakil bupati Rembang periode 2024-2029. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang tokoh Rembang, yaitu Bapak Supriyadi Eko Praptomo SE. Ya, Beliau adalah Ketua DPD Partai Nasdem Rembang. Apa kabar Pak Supriyadi? alhamdulillah kabar sehat, baik Pak Bambang. Semoga semuanya Ya, sehat. ya. Ternyata Pak Supriyadi ini lahir di Gunung Kidul 17 Betul. Januari 1965. Ya, Menyelesaikan S1 di Universitas Diponegoro, berkarir di bidang politik di Partai Nasdem, dan saat ini menjadi Ketua DPD Partai Nasdem Rembang dan sekaligus Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang. Nah, ya. mungkin supaya agak lebih lengkap, walaupun singkat, Bapak bisa bercerita dari awal perjalanan karir politik sampai saat ini, Pak. Monggo, Pak, silakan. Oh ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkanlah saya menyampaikan bahwa memperkenalkan diri, saya nama Supriyadi Eko Praptomo. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Beliau Pak Bambang, lahir di Gunung Kidul 17 Januari 1965. Ya, kemudian saya hijrah ke Rembang kira-kira tahun 84 untuk mengikuti dinamika politik. Saya masuk politik mengikuti Partai Nasdem pada waktu itu masih ormas. Pada waktu itu masih ormas, kami dan Pak Atna untuk mengikuti kegiatan ormas Partai Nasdem di Rembang. Nah, artinya sebagai bidannya kelahiran Partai Nasdem di Rembang adalah saya dan beliaunya Pak Atna Tukiman sekarang sebagai Dewan Pembina. Kemudian pada waktu itu memang Nasdem partai baru tahun 2014 kami juga sudah ikut kontestasi di Pileg namun belum berhasil. Kemudian di tahun 2019 kami mengulangi 7 kursi di tahun 2000. Kemudian sampai periode 19 kemarin 7 kursi, periode 24 ini alhamdulillah walaupun tidak terlibat di eksekutif, Partai Nasdem masih bisa utuh 7 kursi.
kira-kira itu perjalanan singkat dari saya sebagai bergabung di Partai Nasdem, Pak Bambang. Terima kasih. Partai Nasdem bertahan dengan 7 kursi Terima dan kasih. di Rembang tidak ada partai yang bisa berdiri sendiri mencalonkan di dalam pilkada, harus berkoalisi. Ya. Nah, Ya. bagaimana persiapan Partai Nasdem, Pak? Apakah sudah mulai merancang koalisi atau sudah mempunyai tokoh-tokoh atau figur yang akan dicalonkan? Oh, enggak, silakan Pak Subriyadi. Oh ya. Oke, untuk Partai Nasdem kalau tahun-tahun sebelumnya dari 2000 waktu itu Partai Nasdem mengusung Pak Bayu dan Pak Hafid di 2015. Kemudian independen pada waktu itu. Kemudian di 2020 kemarin Partai Nasdem mengusung Pak Harno dengan Pak Bayu, namun masih belum berhasil. Tapi calon itu sendiri juga belum berani mengatakan mencalonkan Rembang 1. Dan itu memang sudah mengikuti kami dan tadi siang juga sudah menjaga bersama. Intinya minta dukungan. Itu aja, Bang. Tempat yang lain belum ada yang menunjukkan bahwa saya maju Rembang 1, Rembang 2 dan sebagainya. Iya, baik. Jadi Itu sekilas. Ya, jelasnya Partai Nasdem tidak akan mengusung calon sendiri untuk bupati dan wakil bupati, tapi akan mendukung calon dari partai lain. Seperti itu, Pak ya? Ya, kira-kira itu. Nah, yang Betul, akan demikian, didukung apakah pasangan lama, yaitu ya. dari Partai Demokrat Pak Harno atau calon lain? Kita nanti masih melihat dinamika perkembangan di selanjutnya sampai dengan Agustus nanti. Jadi kami belum bisa memastikan bahwa saya harus mendukung Pak Harno atau mendukung mungkin Pak Nur Hasan atau mungkin dari PKB Gus Anies atau yang lain. Lihat nanti ya istilahnya nanti kemitraannya dan kerjasamanya nanti seperti apa. Jadi nanti kita masih tetap menjajaki juga, walaupun kami ada kedekatan dengan beliau-beliaunya, tapi kita juga karena ini politik bukan hanya sekedar sahabat dan lain sebagainya. Ya, baik, luar biasa. Suaranya cukup tinggi, yaitu selisihnya cuma 1 dengan suara yang tertinggi. Tapi Partai Nasdem mengambil posisi untuk tidak mengajukan calon, tapi sebagai pendukung. Nah, menurut Pak Supriyadi, kalau Pak Harno kan sudah menyatakan siap. Kemudian Pak Gus Anies juga menyatakan siap. Gus Umam masih menunggu, kalau dapat restu para kiai juga siap. Jadi kira-kira kan ada berapa pasang calon, Pak, di Rembang nanti? Kalau sementara ini saya lihat nanti paling maksimal 2 calon. Paling banyak 2 calon. Kalau melihat 3 atau lebih mungkin belum kelihatan saat ini. Tapi yang sudah kelihatan di antara itu. Jadi yang banter yang sudah berani menunjukkan bahwa siap untuk bergabung dengan baik wakil maupun Rembang 1 adalah ada 5 figur, ya. Di antaranya Pak Harno, Gus Anies, Gus Umam, dan juga Pak Nur Hasan. Kemudian yang sudah getol itu di Pak Haji Jigan, dan mungkin juga ada yang masih disembunyikan. Ya, Pak, kalau cuma 2,
kan sudah pasti Pak Harno akan berdiri sendiri. Nah, yang masih menjadi pertanyaan itu Gus Hanis siap jadi bupati, tapi juga Gus Umam juga siap kalau diperintahkan. Tapi apa mungkin P3 mengalah menjadi wakil? Kalau P3 saya rasa memungkinkan, memungkinkan. Karena P3 kan, nah, kalau kemarin memang yang menjadi utamanya adalah Pak Kafid sebagai incumbent. Tapi sekarang karena Pak Kafid sudah nggak bisa mencalonkan lagi, mungkin bisa dari kader-kadernya, mungkin bisa Bu Kafid atau Putra Mahkota atau mungkin juga dari Gus Umam. Kemudian dari PKB sendiri, ya kelihatannya hanya satu di Gus Anies, itu aja. Yang lainnya memang kayak Pak Nur Hasan itu siap untuk dipinang siapapun, termasuk Pak Haji Jidan mungkin juga siap dipinang siapapun nanti, kalau memang ada dari calon-calon yang potensi untuk bergabung dengan beliaunya. Saya kira itu. Jadi kalau begitu P3, PKB diprediksi masih bergabung jadi satu. Kemudian Pak Harno sudah pasti akan berdiri sendiri. Ya, Artinya tinggal mengajak Nasdem tidak menyiapkan orang. Nah, ya. kemungkinan Pak Nur Hasan kemana, Pak? Nah, itu tadi Pak Nur Hasan itu di PKB dan P3 itu belum bisa kita katakan klik dalam satu satu paket. Itu hanya paketnya itu masih lepas berdiri sendiri-sendiri. Bisa juga bisa juga nanti Gus Anies dengan pasangan dengan Pak Nur Hasan, atau mungkin dengan Pak Cijitan, atau mungkin Pak Harno dengan Pak Nur Hasan atau Pak Cijitan atau Gus Umam, atau mungkin Pak Harno dengan Gus Anies. Semuanya masih masih dalam penjajakan semuanya. Ya, baik. Ini yang menarik. Eh, Semua punya partai. Ya, Ya, Pak Harno, Pak Gus Hanis, Gus Gus Umam, Anies. Pak Supriyadi ada partai tapi nggak nyalon. Yang menarik Ya, adalah Pak Haji Jidan. Ini yang ngusung partai apa, Pak, kira-kira? itu termasuk kader P3. Kader P3 dan juga beliaunya itu Ketua Paguyuban Kepala Desa di Rembang. Jadi tapi tetap tergantung pada P3 atau eh, apa bisa. Ya, rekomnya ya tetap tergantung dari P3. Dari P3. Dari partai lain mungkin enggak mungkin kalau dia akan mendapat rekom dari partai lain. Di Rembang kan pernah punya pengalaman calon perseorangan, Pak. Mungkin nggak ada nanti calon perseorangan lagi? Bisa juga melihat dinamika ini politik yang ada di Rembang, mungkin di PKB. Ya. PKB di Rembang kan kemarin di Pilpresnya kan, istilahnya kalau saya mengatakan menyeberang. Menyeberang dari instruksi dari pusat. Kalau mungkin tetap mencalonkan dan kepinginnya Rembang satu, jaga nih kalau tidak dapat rekomendasi dari DPP, bisa juga dari PKB itu juga nanti yang bisa maksudnya mempersiapkan untuk independen persorangan. Alternatifnya mungkin seperti itu. Yang menarik masih ada partai Gerindra dan PDIP, Pak, di Rembang. Ya, Itu ya. kira-kira kemana, Pak? PDIP itu partai yang cerdik, dia itu nggak akan mau bergabung duluan, tapi dia itu maunya diajak. Luar biasa Iya. hitung-hitungannya, Pak. Ya, ya, Iya. ya. Baik. Nah, menurut Bapak, eh, ini kan
Pak Hafid ini sudah 2 kali Ya, petahana. Apa yang kira-kira yang prestasinya atau hasilnya yang layak untuk diteruskan ke depan? di Rembang ini memang gimana ya? Saya mengatakan karena saya orang pendatang ya, kelihatannya untuk 2 periode ini ya, di Rembang masih stagnan. Belum ada hal-hal yang prioritas dan menonjol selama kepemimpinan beliau. Makanya nanti harapan ke depan masyarakat itu ya ada perubahan lah di Rembang. Ada perubahan baik maupun secara pengembangan Rembang dan juga mungkin peningkatan juga ekonomianya di Rembang sehingga nanti bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Masukan-masukan dari masyarakat yang di bawah sebenarnya kayak gitu. Dan itu memang dirasakan beberapa pihak katanya dengan beberapa progres yang ada di Rembang tapi nggak bisa jalan. Bisa jalan termasuk kemarin ada anggaran untuk renovasi pasar sampai sekarang ya sudah 2 periode ini gagal terus dan akhirnya dana itu kembali ke pusat. Karena memang kalau Rembang itu hanya mengandalkan APBD dan Eh, itu yang menarik memang soal pasar, Pak. ya Kenapa itu maju mundur? Apalagi sampai sudah ada dananya aja nggak bisa direnovasi. Apa masyarakat sendiri tidak mau atau seperti apa? ya memang pasar itu kemarin bisa dijalankan karena harus ada kesepakatan antara pihak pasar dan pemerintah eksekutif. Tapi dari pengelola pasar atau paguyuban pasar sendiri tidak mau kalau pasar harus dipindah. Kendalanya itu aja. Padahal secara posisi dan secara eh, perkembangan saat ini pasar Rembang itu memang kurang kurang layak dari penjualan maupun penjualnya maupun areanya. Itu kalau saya sendiri yang biasa masuk pasar sejak tahun 80-an sampai sekarang ya seperti itu terus. Harapannya akan termasuk misalnya saya mau ke pasar bawa mobil itu saya nggak bisa parkir. Nah, itu rencana mau dipindah kemana, Pak? Dulu itu ada lokasi yang dari pasar itu ke barat kira-kira 500 meter lah. Ada lokasi di sana dan lokasinya lebih luas dari yang ada sekarang. Dan sebenarnya semuanya sudah berjalan termasuk studi lingkungannya juga sudah dan tinggal tinggal kesepakatan dari paguyuban pasar itu aja tapi dari paguyuban tidak mengendaki. Paguyuban itu sendiri sebenarnya termasuk hanya sebagai individu. Kalau ditelusuri betul, teman-teman yang bakul-bakul di pasar itu pun juga rasanya sudah jenuh untuk jualan di situ. Jualan di situ. Karena yang laku yang di luar, yang dalam nggak pernah tersentuh karena memang nggak ada pengunjungnya. Iya. Jadi ke depan menurut Pak Supriyadi lebih baik kalau pasarnya itu dipindah, Pak ya. Ya kalau memang secara secara ekonomi memang pasar itu sebenarnya harus dipindah. Tapi kalau pelaku usahanya sendiri yang dengan pengalaman-pengalaman yang terdahulu pernah pasar dipindah itu dia merasa sepi. Tapi untuk perkembangan saat ini dinamika kan berbeda-beda dengan 10 tahun yang lalu. Mungkin karena dengan banyaknya transportasi, kalau sekarang mungkin bisa mungkin tata kotanya juga nanti ditata yang sedemikian rupa, harus lalu lintasnya ditata sedemikian rupa. Sebenarnya juga walaupun sepi, saya yakin ya sepi satu 2 tahun. Seperti pasar yang lain pun demikian. Pasar Pamutan itu dulu dipindah juga nggak mau, penghuninya juga nggak ada, bakulnya nggak mau ke sana. Akhirnya lama-kelamaan karena butuh kerja, tuntutan perut dan sebagainya, akhirnya juga ditempati dan sekarang sudah maju dan berkembang baik. Itu masyarakatnya saja sebenarnya. Halo guys, sekarang cuma dengan satu jari, semua urusan listrik langsung beres, res. Ini dia, PLN Mobile. Kalau cuma gangguan aja sih, nggak usah panik. Tinggal tap menu pengaduan, cus petugas PLN-nya langsung datang. Atau mau isi token, pasang listrik baru, atau mau ubah daya, atau cek hitungan listrik.
Urusan listrik serahin aja ke PLN Mobile. Ya. Pasar itu kan milik pemerintah, Pak. Betul. Jadi kalau pemerintah mau memindahkan kan bisa sebenarnya. Ya, cuma kemarin itu ada klausul dan ada persyaratan bahwa harus ada kesepakatan dari paguyuban yang eh, pedagang pasar. Itu saja kendalanya cuma satu tok. Iya, iya. Baik. Nah, ada pengalaman di Blora, pasarnya sudah dipindah, tapi Ya. lokasi lamanya itu bertahun-tahun ternyata juga tidak dimanfaatkan. Nah, itu Ya. sudah punya rencana, Pak. Kalau di Rembang nanti di situ mau jadi apa gitu? Kalau di Rembang rencananya kan RTLH, jadi ruang terbuka hijau, dan dikhawatirkan kan ada wacana, ya isu-isunya berkembang kalau nanti pasar dipindah, di sini mau pendidikan mall dan sebagainya, akhirnya kan menjadi, padahal tidak ada sama sekali perencanaan mall di situ, atau yang intinya hanya kepengen menata pedagang pasar Rembang itu biar nggak overload pemerintah, tujuannya itu. Soalnya antara pedagang yang di dalam dan di luar itu hampir hampir sama. Yang di tepi jalan itu juga memenuhi jalan, akhirnya akan kelihatan semeraut untuk pasar Rembang. Ya, baik. Pak Supriyadi, mungkin masih ada lagi Pak yang diinginkan karena Pak Supriyadi nanti tidak punya bupati atau wakil bupati, apa yang akan diharapkan nanti Pak pada bupati wakil bupati yang akan datang? Ya, harapan saya untuk bupati dan wakil bupati di Rembang yang akan datang itu yang punya visi misi yang lebih tajam lagi, artinya untuk pengembangannya, untuk pembangunannya, dan untuk penataan-penataan di Rembang baik ekonominya dan lainnya itu betul-betul tertata dengan sempurna dan bisa menerima, mengakomodir aspirasi dari masyarakat. Intinya masyarakat itu biar biar merasa punya bapak betul-betul seorang bupati, maksudnya ada beberapa masukan-masukan dari masyarakat, juga jangan anti kritik dan bisa menerima masukan-masukan dari masyarakat. Itu nanti yang akan menjadi kolaborasi sehingga Rembang itu akan lebih baik daripada tanpa ada kolaborasi. Satu lagi Pak, Rembang itu kan terkenal karena produksi garam Pak. Itu seperti apa masa depannya Pak? Produksi garam saat ini memang ya untuk beberapa periode terakhir itu memang menjanjikan, Pak. Ya. Karena dan produksi garam di Rembang sendiri sebenarnya kan hanya di wilayah Kaliori untuk yang terbanyak antara Lasem sampai Kaliori. Yang lainnya rata-rata sudah dirubah untuk menjadi tambak udang dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau produksi garam di Rembang untuk tahun kemarin itu sampai dikatakan bahwa garam di Rembang kemarin tidak asin tapi manis, Pak. Ya, karena apa? Harga garam kemarin itu bisa menyentuh angka 5.000 per kilo. Itu. Tapi untuk kedepannya ya asalkan produk garam itu bisa di atas 3.000, nanti petani garam juga akan bisa tersenyum. Tapi kan kita di Rembang tidak hanya petani garam tok yang petani dan nelayan pun juga butuh perekonomian yang lebih baik. Ya. Tapi alhamdulillah di saat ini Rembang yang bagian selatan itu sudah ada kemitraan dengan Sampurna untuk tembakau, kita sudah lumayan, sudah meningkatkan taraf ekonomi di Rembang bagian selatan. Harapan kami Rembang bagian timur nanti juga ada kemitraan seperti yang dengan Sampurna itu, sehingga mungkin daerah Sedan, Kragan, dan sebagainya nanti juga akan memproduksi hal yang serupa, sehingga nanti akan pemerataan ekonomi di Rembang. Terima kasih sekali Bapak Supriyadi Praptomo SE, Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Rembang. Ya. Mudah-mudahan apa yang dicita-citakan itu bisa terpenuhi, juga bisa diwujudkan oleh Bupati dan Wakil Bupati yang baru nanti. Terima kasih Pak Supriyadi. Ya. Terima kasih Pak Bambang. Ya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.